Sebenarnya jujur gue kurang tertarik sih mau ngomongin ini. Cuma I think I have to say this, ya. It's growing. Dimana di Indonesia itu udah semakin endemic, I think, about this. Enggak lah. I mean, but seriously, I have to say this. I have to say from my point of view, oke? Karena udah banyak di sini dan banyak penontonnya juga yang emang mengeluh-elukan dan excitementnya udah terlalu tinggi untuk ini. Karena hari ini gue mau ngomong satu kunci kata, sosial. Oke. Ya, kalian juga udah ngeliat sih di judulnya ini apa. Di kala pandemik, tiba-tiba Mark Zuckerberg mengubah nama Facebook company menjadi Meta. Oke? Mungkin kalian juga udah agak-agak males kali dengerin ini. But bear with me, okay? Stay with me for a little longer. I promise gue tidak akan membuat ini terlalu berkepanjangan. Ya, gue cuma mau kasih tau kenapa gue nggak setuju dengan namanya metaverse ini. Untuk sosial. Ingat kata kunci sosial. Dengan tujuan ingin membuat dunia digital sendiri untuk social life. Karena yang kita tahu Facebook it's all about social life, ya. Makanya kenapa dari itu dia ingin membuat metaverse itu untuk dijadikan social life. Semenjak itu, banyak perusahaan besar seperti Microsoft berlomba-lomba untuk membuat dunia sendiri, metaverse sendiri. Dengan anggapan bahwa di dunia yang baru ini akan mendatangkan begitu banyaknya peluang baru, income stream baru, atau fresh money ke dalam perusahaannya mereka, atau hanya segelintir manusia di dunia ini yang mempunyai uang banyak dan yang mau beli barang dalam metaverse ini. Ya, sama seperti NFT. NFT juga kita nggak bakal tahu ujungnya kemana. But gue nggak mau ngomongin tentang NFT ini. Yang gue takutkan di sini adalah karena seperti kita udah bisa melihat dari Deddy Corbuzier, dari Dr. Indrawan sendiri sudah membicarakan tentang metaverse ini dan mereka sangat excited kelihatannya. Gue nggak tahu dalam hati yang mereka takut atau enggak, cuma dengan mereka membawakannya itu overly excited. Tetapi gue ngeri sebenarnya dengan metaverse ini. Gue ngerinya itu bukan karena apa-apa, tetapi gue ngeri untuk adik-adik kita. Please lah, kalau misalnya untuk orang dewasa mungkin masih oke. Cuma kan sekarang Facebook nggak mungkin juga dia bisa membataskan, oh lu umur berapa. Yang boleh masuk hanya 21 tahun ke atas. Tapi seperti kalau misalnya nonton situs-situs yang nggak bener itu, ya kan? Ditanya umur berapa, ya kita misalnya umur 15, bikin aja umur 21 juga jadi. Sama kayak gini, karena nggak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol. Sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata consumer, seperti kita, ya. Memang kelihatannya itu wah banget. Dan sangat menarik and very exciting. Iyalah gitu kan, kenapa enggak? It is, buat gue jujur sebenarnya gue juga awal-awalnya kayak wah ini exciting banget gitu. Mirip kalau misalnya kita pernah nonton ya, kalau misalnya kalian pernah nonton film mirip sama kayak Ready Player One, itu udah paling close to this. Atau Tron, atau Gamer, atau Avatar. Sebenarnya Avatar juga mirip kayak gini nih. Dan enaknya lagi sebenarnya plus point ya di sini ya, kalau misalnya kita bermain di metaverse, kita bisa ketemu orang dari belahan dunia lain tanpa kita harus traveling, ya nggak? It's the power of social media sekarang, itu pun juga bisa, tapi ini kita lebih ada personanya. Atau kalau misalnya kita mau nonton konser misalnya, ya kan, itu nggak usah jauh-jauh lagi, udah langsung di depan komputer, berasanya ada di sana. Nggak sih, maksudnya kita nggak berasa sih, kita ya intinya begitulah. Kayak Avatar, lu bisa menjadi seseorang atau menjadi something or someone yang bukan lu, atau lu dengan kata lain lu bisa escape ke dunia lain. Nah, enak nggak lari dari dunia kenyataan? Sebelum gue mulai lebih lanjut ya, ini sebenarnya ada waktu itu it's bugging my mind sih. Kalau misalnya lu
seumuran gue, umur 30-an lah, let's say ya. Lo pernah nggak sih main ada satu game, gue lupa di komputer itu di social media, Facebook, Friendster atau apa gitu ya, yang kita bisa, kalau nggak salah di belakang itu ada veil-veilnya something. Gue lupa namanya apa. Jadi kita bisa ke room beda-beda ya. Kita ada avatarnya di situ. Habis itu kayak misalnya kita ke bar, kita bisa minum. Kalau kebanyakan kita bisa mabok gitu. Terus kita bisa ngobrol sama orang lain lagi. Gue lupa deh itu Facebook atau Friendster. Kalau misalnya ada yang inget ya, kalau ada yang inget please komen di bawah. Karena gue sangat-sangat penasaran banget. It's been bugging my mind. Anyway, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, untuk ngomong ini nih, gue butuh kopi sih sebenarnya. Makanya, ntar ya. Oke, tadi kan gue udah kasih tahu dari kacamata consumer ya. Karena memang kelihatannya super duper 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 menarik. Sekarang gue mau kasih lu lihat dari kacamata lain ya. Set aside kacamata lu sebagai consumer, sekarang kita dari kacamata yang lain. Oke? Bear with me. Bayangkan kalau misalnya lu lagi di sini duduk, tiba-tiba ada roh lu bisa keluar, boom, gitu kan. Lu bisa ngelihat dari situ ke gua. Atau diri lu sendiri dari kacamata yang lain, ya. Lu bayangin dan lu lihat diri lu lagi main metaverse. Lu pakai VR, ya. Duduk tiduran pakai metaverse atau lu gerak-gerak atau apa, I don't know, main VR. Menurut lu kalau lu bisa ngeliat diri lu seperti itu ya, menurut lu mereka itu ada kehidupan gak sih dengan ini ya, dengan bermain ini mereka sebenarnya ada kehidupan gak? Yes, metaverse ini salah satunya apa namanya, diciptakan karena untuk social life, but seriously what the fuck man, coba lu lihat, perhatikan. Menurut lu kalau misalnya lu ngeliat teman-teman lu yang main VR asik sendiri, lu ajak ngobrol nggak bisa, menurut lu mereka ada kehidupan nggak? Dan kalau misalnya lu taruh uang di metaverse, apakah lu yakin 100% uang lu akan aman? Kita sekarang ngomongin data aja di Facebook aja suka leaking, ya nggak? Kalau kita taruh uang di bank aja kadang-kadang suka hilang 1 rupiah 2 rupiah, kita nggak tahu. Kalau lu taruh di sini, menurut lu bakal aman nggak? Sekarang kalau misalnya kita atau lu ya main kripto masih ketar-ketir aja, bayangkan kalau misalnya lu bisa beli 1 hektar tanah di dalam metaverse ini, yang misalnya duitnya millions of dollars, ya kan? Tapi nggak ada wujudnya, lu nggak bisa actually ambil tuh tanah, ini tanah gua gitu, nggak bisa. Itu cuma di digital aja udah gitu. Dan menurut lo, apakah sehat kalau misalnya lu lari dari kenyataan, lu lari ke metaverse ini? Dan kalaupun ya, misalnya lu somehow lu berasa trapped di badan yang salah, lu cowok, lu mau jadi cewek, atau lu cewek, atau lu mau jadi cowok, dalam metaverse bisa, atau misalnya lu mau jadi robot bisa, tapi habis itu menurut lu emang nggak bangun dari metaverse itu, lu kayak harus oke, selesai, lu harus menghadapi kehidupan kenyataan, lu harus tetap jalanin kehidupan lu yang bener kan. Lu nggak mungkin bisa 100% 24 jam 365 hari lu di dalam metaverse ya kan. Terus kalau misalnya lu udah keasikan di dalam dunia itu, and then you have untuk menjalankan kehidupan lu yang aslinya, what would you think? What would you feel? Perasaan lu bakal kayak gimana? Secara psikologi, it will ruin your brain. It will ruin everything yang lu punya. Dan bayangkan kalau ini dimainkan sama anak-anak yang belum dewasa, masih labil, jiwa itu masih labil, belum stabil gitu. Kayak anak-anak remaja kan masih labil banget kan. Dan somehow gue ngerasa kalaupun ini akan terjadi dan kita akan hooked ya, gue ngerasa ini bisa lebih bahaya daripada narkoba. Karena kayak social media, kita tahu banyak experts udah bilang semuanya bahwa social media itu an addiction. Itu addictive yang kita tidak rasakan, yang secara apa namanya, secara rohani, secara jasmani itu tidak ada dampaknya, kelihatannya tidak seperti narkoba pada umumnya, rokok atau you name it. Tapi gangguannya di sini. Makanya banyak orang ya yang dia bunuh diri lah gara-gara social media, yang dia minder lah gara-gara social media. Ya kan? Coba you think about it. Terus udah ada juga kejadian dulu, gue lupa tahun berapa ya. Ada orang, itu bukan di Indonesia sih untungnya, di luar negeri. Gue lupa di mana.
Anyway, ada berita di mana bahwa ada satu anak yang bermain game berhari-hari, kalau nggak salah di Korea deh. Main game berhari-hari, lupa makan, lupa minum, akhirnya meninggal. Coy, meninggal gara-gara dia main game. Itu addiction kan. Kalau itu bukan addiction, gue nggak tahu itu apa lagi. Tapi jangan ngomong yang kayak, iyalah itu mah begonya dia. Siapa suruh dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau jaga badannya dia. Pertama, good. Kalau lu bisa sadar itu, that's very good. Tetapi yang namanya addiction, ya, namanya addiction itu susah banget untuk lu lepaskan dari diri lu. Contoh addiction yang nggak apa-apa itu yang kayak apa? Pertama social media, selain itu apa? Kopi, kalau lu minum kopi. Belum lagi nanti kalau misalnya lu tiba-tiba ketemu seseorang atau lu ketemu something yang membuat lu happy banget yang ada di dalam metaverse ini. Ya nggak? Siapa yang mau keluar lagi? Nah, meskipun gue nggak setuju ya dengan metaverse ini digunakan secara luas tanpa batas ya untuk social life. Tetapi guys, I would say kenapa nggak metaverse ini dijadikan untuk hal yang lebih positif, ya nggak? Contohnya, kita kan sekarang di zaman digital ya. Kita sebagai negara yang sangat luas, ada beberapa hal kalau gue baca berita sana sini, gue nonton ini apa segala macam yang orang negara luar itu beranggapan kita payah ya, apalagi untuk kayak misalnya pertahanan negara kita. Orang Jepang bilang bahwa navy kita nggak ada apa-apa yang nggak bisa gitu. Nah, kenapa nggak metaverse ini kita gunakan untuk something yang lebih positif, ya nggak? Kan kita ada brand-brand elektronik Indonesia juga tuh. Kenapa nggak coba diajak lah, ayo lah kita buat something di Indonesia ini. Contohnya, seperti kita bisa melimitasikan metaverse ini hanya untuk pekerjaan atau edukasi misalnya. Karena masih banyak hal-hal yang kita bisa gunakan untuk hal yang lebih positif, ya kan? Contohnya, ini yang gue kepikiran ini paling bisa dipakai untuk engineer, untuk belajar gimana cara membuat mesin. Kalau misalnya mesin itu ada rusak, gimana caranya. Itu bisa ada hologram 3D, atau misalnya lu masuk ke dalam metaverse ini, lu ada mesin, lu bisa drill satu-satu tanpa lu harus mengeluarkan banyak uang ya untuk mendatangkan mesin benerannya gitu. Atau misalnya lu ada meeting di luar negeri yang harus lu presentasi, lu bisa memakai animasi or apalah yang bisa digunakan untuk meeting. Atau lu bisa ngajarin orang-orang pakai metaverse ini untuk menjelaskan alam semesta. Misalnya ada bintang, bulan berapa banyak, ada planet berapa banyak, dan sebagainya. Kenapa gue harus ngomong ini hari ini? Karena dengan ada metaverse ini, ya diharapkan kehidupan kita naik standar, ya nggak? Baik secara jasmani maupun secara psikologi, rohani. Jangan sampai hal yang bagus ini, konsepnya sebenarnya bagus. Hal yang bagus ini menjadi tidak baik karena keserakahan perusahaan-perusahaan ini, ya, dan kesalahan kitanya sendiri yang indulge untuk memakai produk ini. Kita sebagai manusia, betul kita perlu bersosialisasi, tapi bukan dengan begini atau dengan cuma pakai kita bersosialisasi. No, it's not that. Kita bersosialisasi itu harus menggerakkan badan kita juga. Ya, kita harus bisa salaman sama orang, tatap muka, kita harus bisa dengar suara aslinya, raut wajahnya. That what makes us human. So, menurut kalian gimana dengan metaverse ini? Komen di bawah, let me know what you think about this ya. Apakah menurut metaverse ini harus dilanjutkan atau tidak? Nah, kita lanjutin diskusi di bawah ini. Alright, sekian video untuk hari ini. Please give me a thumbs up kalau lu suka dengan video ini, dan subscribe kalau belum. Yang udah, I'm very grateful and thank you very much. Karena gue gak bisa melakukan ini without you guys. You guys are awesome. Have a great day and I'll see you next time. Bye-bye.